Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Sananta dari Teknik Mesin Goro. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan yang saya lakukan pada MSIB Batch 7 program bertaji by CATFEM untuk kepentingan konversi SKS MBKM. Untuk outline bahasannya, yang pertama adalah profil perusahaan, kedua pembelajaran teori, yang ketiga penugasan simulasi, dan yang keempat capstone project. Untuk outline yang pertama, profil perusahaan. Sejak tahun 1985, CATFEM terus mendukung penggunaan praktis teknologi canggih dalam bisnis dan sains. Nama kami selalu berdiri untuk kemitraan erat dengan AXIS dan ANSYS. CATFEM menjual seluruh portofolio simulasi ANSYS untuk mekanika struktural, mekanika fluida, mekanika elektronik, elektronik, pertanam yang cakup setiap industri dan aplikasi. Kami juga menawarkan pengetahuan dan layanan khusus di bidang simulasi medis, matematika, fisik, pengembangan perangkat lunak, pengoptimalan desain digital, dan kembar digital. CATFEM adalah ANSI Certified Elite. Outline kedua adalah pembelajaran teori. Untuk mekanik sendiri itu kan ada kebagi jadi dua, yaitu continuum mechanics sama quantum mechanics. Kalau quantum mechanics itu objek penelitiannya itu pada skala mikro, yaitu molekul, terus ada atom, terus juga ada partikel-partikel kayak elektron dan proton dan neutron, atau bahkan yang lebih kecil lagi yaitu kayak ke quarks partikel. Nah, untuk di learning track FEA sendiri itu kita pakai yang continuum mechanics, yang mana objek penelitian sebagai satu volume yang di setiap volume tersebut itu elemennya sama, ragam. Itu bisa dibilang tuh 100% padat. Jadi dia bukan terbentuk dari atom-atom, bukan terbentuk dari partikel-partikel, melainkan udah dari elemen itu sendiri, gitu. Dari misalnya dari besi, dari tembaga atau yang lainnya. Itu bukan, bisa juga dari udara gitu, air. Untuk quantum mechanics sendiri itu ada fluid mechanics sama solid mechanics. Kalau untuk finite element analysis itu apa sih maksudnya? Jadi finite element analysis. Nah, finite element analysis itu masuknya ke continuum mechanics, di mana di continuum mechanics itu kan dia ada volume, berarti di situ ada batasannya, constraint-nya. Itu constraint volume itu apa, dia finite. Terus elemen analisis. Jadi dari continuum mechanics itu nanti kita bagi-bagi lagi menjadi elemen-elemen kecil ya, didiskretkan ya. Terus dari elemen-elemen kecil tersebut akan dianalisis secara numerik. Itu finite element analysis. Nah, untuk di learning track FEA itu kita lebih fokus ke solid mechanics-nya. Untuk di solid mechanics itu ada rigid body sama flexible body. Untuk rigid body itu dia bahasannya kayak lebih ke Keynesian ya. Itu ada rigid motion sama reaction force. Rigid motion itu apa sih? Dia tuh lebih ke kinematiknya, sedangkan reaction force itu adalah dinamiknya. Karena kalau kinematik itu yang kita tinjau itu nggak bergantung sama massa. Contohnya tuh kalau di situ ada eh, rangkaian antara stang piston sama crankshaft. Nah, crankshaft itu kalau kita puter, nanti kan stang pistonnya ikut bergerak karena ada relatif motion dari, benar, dari ada, ya pokoknya ada pergerakan dari si stang pistonnya. Nah, stang pistonnya itu kan bisa bergeraknya secara linear dan secara rotasional. Nanti ya tuh di situ pergerakan rotasionalnya, kecepatan rotasional, dan juga akselerasi rotasionalnya, terus juga ada akselerasi linear ya, ada kecepatan linear ya, itu masuknya ke rigid body motion atau kinematicsnya. Terus untuk reaction force, di situ kan ada sambungan antara gear kan. Ada pinion sama ada gear. Nah, pinion itu kan bakal transmisiin daya atau ngetransmisiin torsi ke gearnya. Lewat apa? Lewat gigi-giginya tersebut. Di gigi-giginya tersebut kan nanti dia ada, gigi itu kan berarti kan itu lengannya. Nah, dari lengannya itu kan nanti bakal ada kontak, itu bakal ngasih gaya yang diterima sama gigi di gearnya. Dari gaya tersebut nanti jadi nyiptain momen, itu jadi torsi. Itu misalnya kita ngasih di pinion torsinya berapa, nanti
di gearnya torsinya berapa itu masuknya ke analisa reaction force-nya. Itu terus yang kedua itu ada flexible body, di mana flexible body, oh ya, bedanya flexible body sama rigid body itu, kalau rigid body itu tidak ada yang namanya tuh deformasi. Jadi dia bentuknya kaku, kaku banget gitu. Bener-bener nggak berubah bentuknya. Kan flexible body itu dia ada deformasinya. Nah, dari deformasi itu tadi hubungannya bakal ke strain. Karena strain itu bakal ada hubungannya sama stress. Yang hubungannya itu tergantung sama data eksperimen dari material yang tersebut di stress strain curve-nya atau di grafik stress strain-nya. Terus untuk di solid mechanics sendiri itu ada static sama dynamic. Untuk di static itu ada stable sama unstable. Kalau stable itu berarti dia constraint-nya cukup atau pas. Kalau dia berlebih, dia masuknya ke unstable. Terus kalau untuk kurang, dia bakal masuknya ke dynamic. Nah, bedanya dynamic sama static itu apa sih? Kalau di static, itu sigma M dan sigma F yang itu sama dengan 0. Sedangkan di dynamic, itu salah satu, minimal salah satu dari keduanya itu tidak sama dengan 0. Untuk di dynamic, itu analisanya ada frekuensi domain, ada time domain. Kalau time domain itu berarti nanti analisanya bergantung sama waktu. Sedangkan frekuensi domain itu bergantung sama frekuensi. Untuk di frekuensi domain itu ada modal analisis dan harmonic analisis. Di mana di modal analisis kita analisanya itu bakal dilakuin sama si software-nya, sama ansisnya. Itu nanti bakal dicariin beberapa mode getaran yang nanti ada frekuensi naturalnya, terus ada maksimum deformation-nya dan lain-lainnya. Dan nanti kita bisa tahu tuh natural frekuensinya berapa, deformasi berapa. Terus ada harmonic analysis. Mana kalau harmonic analysis itu nanti kita kasih getarannya tuh berapa hertz. Getarannya itu getaran harmonik ya. Kalau misalnya mau getarannya non harmonik itu dia bentuknya tabular tuh bisa juga tapi ke modal analisis. Jadi dia getarannya bebas ya, di modal analisis harus getaran harmonik. Untuk pembelajaran teorinya sendiri ada 8 teori inti, yaitu ada 8 topik inti, yaitu ada stress analysis in solid mechanics, ada strain deformation analysis, ada stress and local equilibrium, ada structural dynamics, structural nonlinearity, thermal strain, modal analysis, dan time domain dynamic problems. Selanjutnya untuk ke outline kedua yaitu penugasan simulasi. Di penugasan simulasi yang pertama adalah stress analysis in solid mechanics. Gimana stress analysis solid mechanics itu kita ngeliat stres yang diterima sama bannya dari beberapa constraint dan beberapa gaya ekstra. Ada analisisnya pada helikopter pitch dengan optimized geometri. Sebenarnya ada 3, tapi ini yang saya masukin cuman yang optimized geometri. Itu ada yang geometri yang itu kan dia ada bolong-bolong itu harusnya tuh full. Terus ada yang di kayak di selin gitu. Jadi dia tipis bentuknya. Optimasi yang namanya tuh eh optimasi yang namanya masa. Jadi masanya lebih berkurang, cuman nggak hilangin safety faktornya itu. Terus tetap ada. Di sini tuh max deformation-nya ada di 139 megapascal, yang dimana kalau kita lihat lagi itu di ini kan materialnya struktural steel ya. Kalau untuk steel tuh biasanya dia ada di sekitar 200-an gede sampai lebih paling kecil itu 200-an gede lah untuk di yield strength-nya kan. Jadi di sini bisa kita simpulkan kalau sebenarnya aman banget ya ada di 139 megapascal. Nah, untuk di situ tuh dia masuknya tuh ke MKB kan. Karena dia kita bisa karena kita bakal nganalisis kegagalannya. Gagalnya di lot berapa. Terus untuk yang selanjutnya tuh ini masih ke MKB juga. Ini kalau ini kita kasih pembebanannya deformasi. Jadi itu paperclip kita putar beberapa derajat kan deformasi nanti dia terdeformasi kan terus trennya gimana kalau di sini tuh
Untuk deformasinya itu dia bakal ngasilin deformasi secara sembunyinya doang ya. Secara sembunyinya itu maksimum di 38 3,88 milimeter. Itu yang di bagian merahnya. Terus dari deformasi tersebut kita lihat strainnya berapa sih. Nah, strainnya itu di situ kita dapat 0,002. Di situ kan udah dapat nih strainnya berapa. Nah, nanti kan itu kita lihat lagi dari diagram stress strain material tersebut kan. Di strain sekian itu udah yielding apa belum. Terus kita bisa decide tuh apakah material ini apakah paper clip ini kalau di deformasi sekian bakal yielding apa enggak, bakal terdeformasi secara permanen apa enggak, atau bahkan sampai ultimate gitu. Terus di sini tuh harusnya bukan structural damage, ini ada typo. Itu harusnya stress and local equilibrium. Jadi kalau stress and local equilibrium ini mirip kayak simulasi yang pertama kita ingat stresnya. Nah di sini tuh pembebanannya tuh eh pakai pressure, dia arahnya tuh karena di kedua wingnya tersebut ya. Terus ada fix support di bagian tengahnya. Di situ kita dapat eh, itu nanti kita dapat yang namanya persebaran stresnya. Jadi sebenarnya di sini tuh lebih ke materinya ya, Mas Ian. Belum banget. Kalau untuk di materinya tuh kita dikasih tahu stres itu apa sih. Tadi stres itu bentuknya tuh tensor. Ya kan ada skalar, ada vektor, ini tensor. Kalau tensor itu dia bentuknya tuh matriks 3 kali 3. Jadi dia ada kalau sebenarnya kan ini finite element analysis ya. Kita bentuk elemennya tuh permisalan kubus biar gampang. Dalam kubus itu kan ada 6 sisi itu. Nah, tiap sisinya tuh nanti dia bakal ada stresnya sendiri. Itu namanya principal stress tuh. Yang normal sama sisi-sisi tersebut. Atau sama bidangnya. Terus nanti ada namanya shear stress. Shear stress tuh berarti dia yang sebidang gitu, sama bidangnya. Bentuknya tuh kan dia vektor ya kalau stress ya. Dari segitu. Nah, karena bidang itu kan dia ada dua sumbu gitu, ada dua dimensi hitungannya. Jadi dia bakal ngasilin dua shear stress sama satu principal stress per bidangnya. Kan bidang tuh, tapi kalau kubus itu kan dia atas sama bawah tuh satu bidang tuh. Jadi sama lah. Jadi itu bisa digabungin kan. Jadi bakal tiap tensornya itu bakal ada tiga principal stress sama enam eh 6 apa namanya? Shear stressnya tuh. Terus kalau untuk di tensorin kan. Terus kalau untuk analisisnya nih itu nanti kita bakal ekuivalenin. Jadi kan stresnya emang ada tensornya tuh, tapi kita kan nggak perlu semuanya gitu. Kita bisa ekuivalenin dengan salah satu metode yaitu adalah metode von Mises, ekuivalen stresnya. Ini kita pakai ekuivalen von Mises. Itu kita dapetin maksimumnya itu di 50 megapascal, 50,8. Terus minimumnya di 0,009 megapascal. Merah, bagian merah tuh bagian maksimumnya tuh. Itu bakal terjadi kegagalan duluan di situ tuh kalau di MKB itu. Terus di sini kita masuk ke structural dynamics. Nah, di sini itu kan ada assembly dari engine sub cylinder tuh, ada cylinder bore-nya, ada crankshaft-nya, ada piston head-nya, terus ada connecting rod-nya. Nah, di sini tuh pembebanannya dari pembebanan kinematis yaitu akselerasi konstan terhadap angular acceleration dari si crankshaft-nya konstan selama 1 detik tuh. Nah, di situ bisa kita lihat kan yang dianalisis kan ini kita di connecting rod-nya. Berarti di situ kita lihat ada grafik tuh dari tekanan si connecting rod-nya. Untuk yang kan ada 3 garis tuh. Yang hijau itu maksimum stress-nya, yang biru itu adalah average-nya, sama yang merah adalah minimumnya. Terus eh kalau di tekanan tuh apa sih? Ini maksudnya berarti
ke kinematics dynamics karena dia pembebanannya secara kinematics terus dapat beban dynamics. Itu bentuknya pressure. Jadi kalau untuk kan bukan pressure ini stress kan. Nah, tapi kan kalau untuk dynamic kan biasanya tuh dari gaya kalau nggak momen kan. Tapi ini ngapa stres gitu. Kalau untuk stresnya sendiri itu sebenarnya bisa dikonversi. Tadi kan kita udah tahu kan ada yang namanya tensor stress gitu. Nah, dari tensor stress kan untuk nyari prinsipal-prinsipal stresnya itu nanti di satu elemen tersebut kita lihat stressnya berapa terus dibagi sama luasan bidangnya itu. Jadi kita dapat eh, tiga gaya dari principal stress tersebut gitu. Itu gaya gaya-gaya apa ya reaction force yang itu gaya-gaya yang diterima sama elemen tersebut gitu. Terus untuk selanjutnya tuh structural non-linearity. Ini masih sama pembebanannya pembebanan kinematis. Dia tuh kan ada dua silinder, tengah-tengahnya ada o-ringnya kan tuh. Ada groove, yang silinder bawahnya ada groove, dimasukin o-ring. O-ringnya itu dibentuk bulat, tapi itu udah ke gaping. Tapi nanti itu kita bahas ya. Nah, di sini tuh pembebanannya pembebanan kinematis karena eh, yang silinder yang atas, yang datar, itu dia bakal menekan si o-ring dengan kecepatan yang konstan. Nah, kalau kita lihat di situ tekanannya tuh lonjak tinggi secara eksponensial kan. Dia bukan garis lurus gitu, tapi dia bentuk agak gini. Itu karena apa? Yang pertama karena materialnya sendiri, materialnya o-ring tersebut itu kan elastomer dan di hiperelastis kan. Kayak dia bakal ngakibatin naikan yang non-linear. Terus yang kedua, di situ constraint geometrinya dari silinder bawahnya itu kan dia bentuknya kotak ya. Sedangkan o-ringnya itu kan bentuknya bulat, pas tinggi. Volume yang bisa diisi itu kotak itu. Jadi mau nggak mau eh karena constraint geometri tersebut o-ringnya itu bakal kebentuk jadi otak juga ya, nggak bulat lagi. Nah itu bakal ngasilin yang namanya non-linearity dari si tekanannya. Ini analisisnya selama 1 detik. Terus yang keenam itu thermal strain di sini itu untuk melihat buckling dari pembebanan thermal KB, tapi lebih advance lagi karena dia bebannya beban thermal ya. Terus ini tuh awalnya tuh rel kereta lurus, terus dua ujungnya tuh dikasih constraint fixed support di kedua ujungnya. Jadi ya udah kedua ujungnya tuh bakal diem gitu terus. Terus untuk pembebanan awal, jadi di ini tuh ada dua kan itu pembebanan awalnya tuh dia di delta T sama T. Terus untuk nyari backlingnya kita pakai eigen value buckling. Yang dimana nanti eigen value buckling dia bakal nyari bucklingnya itu di eh lotnya berapa. Nanti dia bakal ngamplifikasi si lotnya, ingat bucklingnya tuh kapan. Nah, di sini tuh untuk load multiplier linear ya itu ada di 30,808. Maksudnya apa sih? Jadi kan tadi itu kita awalnya kasih pembebanan awal di delta T sama dengan 1. Terus dari delta T sama dengan 1 itu nanti dia bakal dapat stresnya dulu awalnya itu ada stresnya juga. Jadi ada itu punya stres nol sama load apa sama thermal loadnya nol. Thermal load nol atau delta T dengan 1. Untuk load multiplier ya nanti dia bakal ngekaliin si load awalnya tuh dari thermal strain yang di gambar ini itu harusnya ada di delta T sama dengan 30,868. Nah, itu baru terjadi buckling yang kayak gini. Nah, terus di situ kan ada gradient tuh ada biru sampai merah. Dari 0 sampai 1. Nah, itu maksudnya apa sih? Jadi load multiplier nih bakal dikaliin sama 0 sampai 1 itu. Terus dikaliin lagi sama stresnya. Nah, di situ baru kita tahu ya, stres sebenarnya di setiap gradien rel kereta tersebut. Selanjutnya yang ketujuh modal analisis. Ya, kayak yang tadi di awal dijelasin tentang modal analisis. Ini kita nyari frekuensi natural dari struktur tersebut dan deformasinya seberapa. Di situ tuh ada total deformation di 194 mm untuk frekuensi di 11,414 Hz. Frekuensi naturalnya di sekitar segitu. Ini tuh kita pakai 6 mode. Jadi dari 6 mode tersebut yang peaknya tuh di sini.
Kenapa sih modal analisis itu gunanya buat apa sih? Itu buat nyari tahu gitu. Kalau di frekuensi naturalnya di lotnya itu sebesar apa itu. Terus untuk time domain dan dynamic problems di sini kita ada fidget spinner. Kalau tadi itu kan di piston kita pakai pembebanan kinematik terus sama ke dynamics. Ini kebalikannya dari dynamics kemudian ke kinematics. Ini karena dia rigid body, ya kan di sini simulasi rigid body dia berarti benar-benar full di sini. Di sini tuh dia yang tengah-tengahnya tuh big support, terus di body dari fidget spinnernya tuh dia eh, collinear dan dia apa ya, collinear dan frictionless ya. Oh, terus untuk pembebanannya tuh kalau nggak salah 0,1 kilonewton deh. Nah, terus di itu ada pemberatnya. Pemberatnya itu untuk apa? Untuk ngasih momen inersia yang tinggi. Ini pembebanannya itu dikali 0,1 di selama 0,1 detik. Terus analisisnya tuh berlangsung selama 10 detik. Di sini kalau kita lihat di grafik tersebut, yang ungu itu kecepatan itu kan grafik dari kecepatan sudutnya atau angular velocity-nya dalam radian per second kan. Nah, di situ ada biru sama ungu. Ungu itu yang maksimumnya, biru itu yang minim. Nah, itu berarti dia di bagian tengah-tengahnya dari si fidget spinner ya, makanya dia nol terus. Kalau yang ungu, kita fokus ke yang dulu. Yang ungu itu dia ada lonjakan di 0 sampai 0,1 detik. Itu karena apa? Karena ada pembebanan momennya tadi itu. Kalau ada momennya dia bakal naik terus kan, angular velocity-nya. Terus pas momennya udah dilepas, dia dynamicsnya berkerja nih. Ada yang namanya momen inersia yang ngejaga kecepatannya itu relatif konstan selama 10 detik tersebut di 132,24 radian per sekon. Jadi ini emang tinggi banget nih. Terus di sini ada yang ketiga, plan ketiga tuh ada Capstone Project. Di Capstone Project ini tuh topik bahasanya high frequency damper using viscoelastic material. Jadi high frequency damper merupakan salah satu sebuah komponen yang didesain untuk peredam getaran dengan frekuensi tinggi. Gunanya untuk apa? Untuk ngejaga si material komponen utamanya ini itu biar dia nggak ketemu natural frekuensinya dia. Terus juga tuh untuk ngurangin fatigue-nya. Jadi kalau misalnya dia getar terus kan lama-lama ada fatigue tuh. Bakal nggak ngakibatin akan. Nah, salah satu material yang dapat digunakan oleh damper ini adalah viskolastik. Apa? Karena viskolastik itu kan dia sifat mekanik suatu material yang menunjukkan paduan antara sifat padatan elastis dan cairan viskos gitu. Jadi dia ada elastiknya atau ada shear storage modulus sama ada shear loss modulus atau ada viskosnya. Nah, salah satu metode yang tepat digunakan dalam analisis ini adalah menggunakan harmonic response. Pada harmonic response, beban berupa getaran harmonik frekuensi beragam pada satu interval. Apa karena kita fokuskan di sini ya frekuensi yang benar, berarti kita harus melihat performa dampeningnya pada interval-interval high frekuensinya. Kalau di sini kita pakai di 1000 sampai 1250 Hz. Terus untuk objektif dari project ini itu yang pertama menganalisis penggunaan material velocity pada high frekuensi damper yang disimulasikan dengan sistem analisis harmonic response, menganalisis dampak nilai shear storage modulus dan shear loss modulus terhadap sistem dengan analisis harmonic response. Jadi untuk yang pertama, objektif yang pertama analisis penggunaan material viscoelastis ada frekuensi damper yang disimulasikan dengan sistem analisis harmonic response. Untuk viscoelastis ini itu kita dapetin hasil yang jauh banget lebih baik daripada contoh es krim sini sebenarnya itu dengan structural steel di mana untuk amplitude dari viscoelastic ini tuh sangat sangat lebih sekitar 2 kali sampai 3 kali lipatnya lebih kecil daripada eh siapa namanya itu structural steel ya sekitar 70%-an penurunan amplitude itu timbangan terbesarnya. Terus untuk phase angle ya di sini kalau untuk si structural steel tuh sekitar 0,5
berapa derajat gitu, 1, apa 0, derajat. Sedangkan kalau untuk si viskolastis itu dia bisa sampai ke 60 derajat. Hubungannya apa sih? Nanti itu bakal kita bahas lagi. Di yang kedua, menganalisis dampak nilai storage modulus dan cirrus modulus terhadap sistem dengan harmonic response. Nah, kan kita tadi udah dapat tuh kan, kalau di phase angle itu sekian. Itu dari mana sih hubungannya sama shear storage modulus sama si cirrus modulus? Ada hubungannya ternyata. Jadi shear storage modulus sama cirrus modulus itu bakal ngebentuk vektor resultan vektor yang namanya itu shear modulus, yaitu itu jadi shear storage sama shear loss itu kan komponen vektornya itu. Dia bentuk dua sumbu nih. Yang shear loss modulus itu di sumbu imaginary dan si shear storage itu di sumbu realnya. Nah, dari kedua itu kan nanti dia ngebentuk vektor resultan itu namanya shear modulus. Nah, shear modulus sama si shear storage ya itu bakal membentuk satu sudut. Sudutnya itu adalah phase angle-nya. Jadi semakin besar perbandingan antara shear loss modulus terhadap shear storage modulusnya, angle-nya bakal semakin besar juga kan, sampai mendekati ke 90 derajat. Terus hubungannya apa sama dampening? Kalau kita lihat dari dampening, itu untuk dampening rasio, untuk yang dampeningnya tinggi banget, itu dia bakal, phase angle itu bakal sama dengan 0. Hubungan antara dampening rasio sama phase angle sama, ya pokoknya antara phase angle sama dampening rasio kayak gitu. Jadi kalau dia dampeningnya rasionya tuh 0, itu dia bakal nunjukin si itu phase angle ya. Itu awalnya ketika getaran nanti di bawah frekuensi naturalnya itu bakal di 0 derajat. Terus pas udah lewatin frekuensi natural dia bakal ke 180 derajat. Jadi kalau dia deketin 90 derajat atau 180 derajat itu dampeningnya jelek. Sedangkan makin dekat ke 90 derajat itu semakin bagus. Nah, kalau kita lihat lagi itu di resultan vektor yang di getaran paksa teredam itu kan dia ada vektor yang pertama tuh vektor kx, terus 90 derajatnya lagi itu ada vektor tx omega, terus dari 90 derajat di ujungnya tx omega tuh ada mx omega dot, terus dari ujungnya mx omega dot ke pangkalnya dari kx itu ada, kasih dari pangkalnya kx ke ujungnya si mx omega dot itu kan ketemu tuh ujungnya. Itu ada gaya eksternalnya, gaya paksa ya. Nah, dari gaya paksa sama kx-nya itu bakal ngebentuk phase angle. Gimana? Phase angle-nya itu kalau dia makin besar, makin deketin 90 derajat, C-nya bakal naik juga kan, bakal lebih tinggi. Sedangkan ketika dia semakin ke 0 atau semakin ke 180 derajat, dia C-nya bakal nurun lagi. Nah, C itu apa sih? C itu kan konstanta dari peredamnya kan. Jadi di situ nunjukin kalau sebenarnya eh shear storage modulus sama shear loss modulus itu ngaruhnya sama getaran apa sih? Jadi kalau shear loss modulus besar, semakin besar, perbandingan antara shear loss modulus dan shear storage modulus itu semakin besar, itu berarti material tersebut semakin bagus untuk dampener. Nah, di sini kalau kita lihat tuh kan ada eh poster tuh. Poster tuh apa sih? Jadi kelompok kita tuh grup 100 itu dapat jadi 20 project capstone yang terbaik di antara ratusan kelompok lainnya. Oke. Jadi karena kita termasuk ke 20 kelompok terbaik, kita berhasil, kita memiliki hak untuk memamerkan hasil dari pekerjaan kita di Cimufest 2024 by CatFam. Itu diupload juga di Instagram dalam bentuknya poster. Terus di sini ada sertifikat dari bertaji CatFam angkatan 7.
Untuk nilai saya sendiri itu rata-rata ya ada di 92 koma sekian lah itu. Atau bisa dibilang itu dapat A atau excellent. Terus sekian, terima kasih presentasi dari saya.